Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amdan wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anakku yang soleh-soleha kelas 6, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, atas segala rahmatnya kepada kita sekalian, dan salam salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus tetap semangat ya, walaupun kita harus belajar online lagi, PJJ lagi, pembelajaran jarak jauh lagi, ini semua karena takdir Allah ya, kita harus siap menerimanya. Dan insya Allah ini berhubungan juga sesuai dengan pelajaran kita PAI kelas 6 ini di bab 7, yakini hari akhir serta qada dan qadar ya. Jadi ini semua sudah qada dan qadar Allah, kita belajar online. Tolong disimak baik-baik ya penjelasan Ustadz. Baik anakku yang soleh-soleha, kakak kelas 6, kita kurang lebih ada 4 poin tujuan pembelajaran kita di bab 7. Yang pertama, kita ingin memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kemudian yang kedua, kita ingin memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Ketiga, kita ingin menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Dan yang keempat, yang terakhir, kita ingin menunjukkan hikmah beriman kepada qada dan qadar yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Kurang lebih ini ya 4 tujuan pembelajaran kita di bab 7. Tolong dipahami, bisa dilihat baik-baik ya. Atau sederhananya kata kunci tujuan pembelajaran kita yaitu kita ingin mengetahui hari akhir, qada dan qadar untuk membentuk perilaku akhlak mulia kita. Ya, jadi 2 poin ini tentang hari akhir, qada dan qadar membentuk perilaku akhlak mulia kita. Baik anak yang soleh-soleha kakak kelas 6, kita di poin A meyakini hari akhir atau mempercayai tentang hari akhir, kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertiannya beriman kepada hari akhir. Kurang lebih kita harus tahu dulu menurut bahasa kiamat itu apa. Jadi kiamat itu memiliki 2 arti, yaitu kebangkitan dan akhir. Nah ini pengertian secara bahasa. Sedangkan menurut istilah kiamat itu berarti hari kebangkitan manusia dari alam kubur ke alam akhirat untuk menerima pengadilan dari Allah, atau hari saat berakhirnya alam semesta dan seisinya. Ini kurang lebih ya pengertian secara bahasa dan secara istilah. Atau dengan kata lain kita mengetahui bahwasanya maka arti iman itu kepada hari kiamat adalah kita meyakini, mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa suatu saat nanti alam semesta ini akan berakhir dan manusia pasti akan dibangkitkan dari alam kuburnya menuju ke alam akhirat untuk pertanggungjawabkan semua perbuatannya dan menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini secara keseluruhan ya terkait iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Kemudian anak yang soleh-soleha kelas 6, kita harus mengetahui dalil dasar hukum di Al-Quran yang menjelaskan terkait hari akhir atau hari kiamat. Ada banyak, cuma yang saya jelaskan ini di surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu man fil qubur. Kurang lebih artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah akan membangkitkan semua orang yang di dalam kubur. Nah, ini salah satu dalil terkait hari kiamat ya di surat Al-Hajj ayat 7. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang hari akhir atau hari kiamat. Kemudian di buku paket kita ada nama-nama lain hari akhir ya, nama-nama lain hari akhir. Kurang lebih ada 7 ya. Ya ada 7 nama lain hari akhir di buku paket. Bisa nanti kalian coba cari juga di internet atau di YouTube ya, di Google nama-nama lain hari akhir lainnya. Yang pertama di buku kita itu ada namanya Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Yang kedua Yaumul Isab, artinya hari perhitungan. Yang ketiga Yaumul Haq, artinya hari yang pasti terjadi. Yang keempat Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Yang kelima Yaumul Hasrah, artinya hari penyesalan. Yang keenam Yaumul Ma'lum, artinya hari diketahui secara pasti akan terjadi.
Yang ketujuh artinya yaumul jaza, yang artinya hari pemberian pahala. Kurang lebih ada 7 ya di buku paket kita nama-nama lain hari akhir. Semoga bisa dihafalkan dengan artinya ya. Sedangkan nama-nama surat Al-Quran atau nama-nama surat yang ada dalam Al-Quran yang juga berarti hari akhir ada kurang lebih 4 ya. Antara lain itu ada Al-Waqi'ah, artinya kejadian yang sangat dahsyat. Kemudian yang kedua Al-Ghasyiyah, artinya hari itu kejadian sangat dahsyat meliputi manusia. Yang ketiga Al-Haqqah, artinya hari yang pasti terjadi dan yang lebih detail dan tidak ada keraguan di atasnya. Keempat itu Al-Qariyah, artinya hari kiamat. Nah, ini kurang lebih ada 4 nama-nama Al-Quran yang juga berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat. Kemudian kakak-kakak yang soleh-soleha, kakak kelas 6, kita harus ketahui tanda-tanda hari akhir. Pastinya nanti kalau hari akhir tiba itu ada tanda-tandanya. Ada tanda-tanda umum, tanda-tanda khusus. Tanda-tanda umumnya, ya, ini kurang lebih ada berapa poin yang di buku paket kita. Yang pertama itu munculnya wanita berpakaian tetapi amat tipis dan ketat sehingga terlihat bentuk tubuhnya, mengucir rambutnya bagikan punuk unta. Nah ini sudah terlihat ya saat sekarang, zaman sekarang. Semoga kelas 6B khususnya wanita-wanita kita jaga aurat kita pakai pakaian yang tidak boleh tipis, harus tebal, kita harus pakaian nggak boleh membentuk, harus lebar, dan pokoknya auratnya harus syar'i ya, dijaga di rumah dan dimanapun ya. Kemudian yang kedua tanda umumnya adalah banyak terjadi gempa bumi, waktu tercepat dan banyak fitnah. Ini juga mulai terjadi ya di zaman sekarang ya, gempa bumi terjadi di mana-mana, waktu kok cepat ya berlalu dan fitnah terjadi. Ketiga, banyak terjadi maksiat. Nah ini apalagi yang maksiat mulai merajalela. Yang keempat, riba merajalela. Apa itu riba? Silakan cari pengertiannya. Ya ini mengambil hak orang lain, bukan haknya diambil. Yang kelima, laki-laki mirip perempuan, perempuan juga mirip laki-laki. Nah ini juga sudah terlihat nih. Dan yang keenam, lahir generasi yang mempertahankan kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita termasuk generasi yang mempertahankan kebenaran. Dan itu juga termasuk tanda umum hari akhir. Kurang lebih ada 6 ya tanda umum di buku paket kita. Sedangkan tanda-tanda hari akhir yang khusus itu ada kurang lebih 5 ya. Di buku paket kita ada tanda munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya Dabba. Apa itu Dabba? Silakan cari tahu itu kayak hewan apa begitu ya. Dabba itu. Kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya ini. Kan matahari kan terbit dari timur ke barat. Nanti kiamat khususnya itu kalau tanda khususnya nanti muncul dari barat. Nauzubillah ini. Ini kurang lebih ya tanda khusus di buku paket kita. Silakan kalian lihat di internet atau Google di YouTube tanda khusus lainnya. Baik anakku yang soleh-soleha, kakak kelas 6 ya insya Allah untuk pertemuan video ini cuma Ustaz menjelaskan hari akhir atau kiamat. Insya Allah pekan depan baru dilanjutkan meyakini qadar dan qadar ya. Semoga bisa tetap muka ya, nggak online. Tapi kalau qadarullah takdirullah kita harus online ya. Nanti Ustaz bikin video penjelasan lagi terkait qadar dan qadar. Kemudian anak yang soleh-soleha kakak kelas 6 untuk tugasnya PAI pekan ini Ustaz minta kalian menulis nama-nama lain hari akhir atau hari kiamat beserta artinya. Bisa cari tambahan juga di internet. Ditulis di buku tulis kalian, nggak usah difoto, nggak usah dikirim ke Ustaz. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga tetap muka. Kemudian menghafalkan dan menyetor nama-nama lain hari kiamat atau hari akhir beserta artinya yang kalian tulis tuh dalam bentuk rekaman video dengan tutup mata supaya lebih meyakinkan bahwa kalian hafal. Nah ini yang kalian kirim ke Ustadz ya, hafalan nama-nama lain hari akhir. Kalian kirim ke nomor Ustadz ini ya 081248255362. Paling lambat Ustadz kasih kesempatan sampai besok sore ya. Siapa tahu hari ini banyak tugas yang lainnya dikerjakan dulu. Tapi jangan ditumpuk-tumpuk tugasnya ya. Mungkin itu saja ya untuk tugasnya. Barakallahu fikum, semoga keberkahan untuk kalian semua, untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya menyaksikan video ini. Semoga kita betul-betul paham tentang hari akhir dan menambah keimanan kita dan kita lebih meningkatkan amal-amal soleh kita, ibadah-ibadah kita. Ya, semoga bermanfaat. Pesan nasihat atau pesan buat kalian tetap jaga kesehatan. Ya,
Kita doakan semoga kalau ada di antara kita, keluarga kita, teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Kita cukupkan dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.